어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고이 이불 속에서 고이 고이는 언제나 너에게 고이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rani Yulianti dengan ujung NIM 021. Saya dari program Studi Sastra Indonesia angkatan 2022. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada pada mata kuliah psikolinguistik. Apa aja? Jadi di sini kita akan membahas tentang persepsi bahasa, leksikon internal, pemahaman kalimat dan memori, serta pemahaman dan memori wacana. Yang pertama, ada persepsi bahasa. Apa sih persepsi bahasa? Jadi, persepsi bahasa dalam psikolinguistik adalah proses di mana sebuah ujaran transaksional. Proses ini melibatkan 3 tahapan. Apa aja? Yang pertama ada pendengaran, kemudian penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Persepsi ujaran menggabungkan tidak hanya fonologi dan fonetik dari tuturan yang akan dirasakan, tetapi juga aspek sintakmatik dan semantik dari pesan lisan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi ujaran antara lain fonotaktik dan tilas neurofisiologis seseorang dalam mempersepsikan ujaran. Beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi bahasa dalam psikolinguistik. Yang pertama ada kemampuan manusia untuk menganalisis bunyi ujaran dan mengidentifikasi sebagai suatu bahasa. Kemudian, persepsi terhadap ujaran atau percakapan adalah hal yang mendengar dalam memahami dan menggunakan bahasa. Selanjutnya ada proses pengujaran, adalah sebuah perubahan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Selanjutnya, hal tersebut diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian, pengetahuan tentang fonotaktik yang berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain menyadarkan para pengajar bahasa perlunya perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam psikolinguistik, persepsi bahasa berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami dan mengidentifikasi bunyi ujaran sebagai suatu bahasa, serta bagaimana proses pengujaran terkonsep dalam otak manusia dan diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, ada leksikon internal. Apa sih leksikon internal? Leksikon adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya. Dalam psikolinguistik, leksikon internal adalah representasi mental dari kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori jangka panjang, termasuk makna pengucapan dan informasi lain yang terkait dengan kata tersebut. Leksikon internal ini terbentuk melalui proses pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa sejak masa anak-anak. Bahasa sejak masa anak-anak. Dalam psikolinguistik, kajian leksikon internal meliputi proses pemerolehan kata-kata, penyimpanan kata-kata dalam memori jangka panjang, dan pengambilan kata-kata dari memori untuk digunakan dalam pembicaraan atau menulis. Contoh dari leksikon internal dalam psikolinguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengingat dan menggunakan kata-kata dalam bahasa yang dikuasainya, seperti mengingat kata-kata dalam bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam bahasa kalimat-kalimat yang dibuat. Leksikon internal juga dapat dipengaruhi pemahaman dan produksi bahasa seseorang. Yang ketiga, ada pemahaman kalimat dan memori. Pemahaman kalimat dan memori merupakan topik yang cukup penting. Pemahaman kalimat meliputi pemahaman umum, pemanfaatan kalimat dalam pemahaman, penyimpanan dalam memori, dan persepsi ujaran. Sedangkan memori dalam psikolinguistik berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam bahasa. Contoh kalimat tentang pemahaman kalimat. Yang pertama, saya memahami kalimat tersebut dengan baik. Yang kedua, pemahaman kalimat sangat penting dalam berkomunikasi. Yang ketiga,
proses pemahaman kalimat melibatkan banyak aspek seperti sintaksis dan semantik. Yang keempat, kemampuan memori sangat berpengaruh pada kemampuan bahasa seseorang. Yang kelima, seseorang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik cenderung lebih mudah mengingat kosakata baru. Yang keempat, pemahaman dan memori wacana. Apa sih pemahaman dan memori wacana? Jadi, pemahaman dan memori wacana adalah bagian dari proses bahasa yang meliputi alat-alat, materi, dan mengingat. Mengingat berarti memori dan persepsi. Beberapa aspek yang penting dalam garapan psikolinguistik antara lain, yang pertama, kompetensi. Kompetensi apa sih? Kompetensi sendiri adalah proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua ada akuisisi. Apa akuisisi? Yaitu pemerolehan bahasa. Yang ketiga ada performansi. Apa itu? Jadi pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima proses bahasa pada orang abnormal. Yang keenam persepsi ujaran dan kognisi. Yang terakhir, pembelajaran bahasa. Jadi, perlu adanya pemahaman yang lebih seksama atau teliti terhadap wacana, tulisan, objek, dan benda yang diamati, sehingga dapat dituangkan dalam sebuah tulisan. Oke, teman-teman, sampai situ saja pembahasan kita pada kali ini. Saya Rani Yulianti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.